Sebagai salah satu band yang mempengaruhi perkembangan musik metal di Indonesia, nama Lamb of God mungkin menyiratkan banyak kisah. Setiap individu yang menikmati karya-karya mereka mungkin punya cerita seputar pengalamannya mengenal Lamb of God dan lagu-lagu favoritnya. Lamb of God, dalam bayangan kita, nama band ini cukup keren, laki dan rebel. Tanpa basa-basi, ketika masih zamannya kaset berpita, mendengarkan musik-musik Lamb of God, apalagi salah satu lagunya yakni Black Label, serasa mereka seperti menyapa. Dengarkan, ini lagu saya, ini lagu laki. Di waktu itu, bisa saja kita berpikir bahwa band ini memang progresif, dan dari segi musiknya juga provokatif. Kala itu, Lamb of God punya space khusus di hati para penggemarnya, karena memang sangat berbeda bagi para pendengar musik kala itu. Lamb of God dimulai pada tahun 1990, di mana Mark Morton pada gitar, Chris Adler pada drum, John Campbell pada bass, dan Matt Conner pada gitar, memulai sebuah band bernama Burn the Praise tanpa menggunakan seorang vokalis. Mereka tinggal di satu asrama dan sering berkumpul, berlatih membawakan lagu-lagu seperti Slayer, Pantera, Metallica secara instrumental. Mark Morton dan Matt Conner berasal dari perguruan tinggi yang sama, yaitu Virginia Commonwealth University Richmond, Virginia. Kemudian, Mark Morton meninggalkan band setelah menerima gelar master dari Virginia Commonwealth University. Dan satu lagi, Matt Conner pun juga ikut mengundurkan diri dari band setelah lulus dan bekerja. Akhirnya, sekitar tahun 1994, Mark Morton digantikan Abe Spear. Pada tahun 1995, mereka berhasil merilis self-titled demo pertama, Burn the Praise. Setelah merilis demo, mereka kemudian merekam dua album split dengan Agents of Satan dan Z. Pada tahun 1995, selesai merekam seluruh demonya, akhirnya mereka menemukan vokalis David Randall Blythe atau Randy Blythe. Disusul pada tahun 1997, Mark Morton kembali pada band. Dan 2 tahun kemudian mereka merilis album pertamanya dengan judul Burn the Praise melalui Legend Records. Album Burn the Praise diproduksi oleh gitaris dan vokalis Today is the Day, Steve Austin. Abe Spear kemudian digantikan oleh adik kandung Chris Adler, yakni Willie Adler. Dan saat itu juga, mereka menandatangani kesepakatan untuk bergabung dengan Prosthetic Records. Menurut rumor yang beredar, Burn the Praise mengubah nama mereka menjadi Lamb of God ketika formasi menjadi Mark Morton pada gitar, John Campbell pada bass, Chris Adler pada drum, Randy Blythe pada vokal, dan Willie Adler pada gitar. Dengan nama baru dan label baru, mereka merilis album kedua yang berjudul New American Gospel pada bulan September tahun 2000. Lamb of God melakukan tur selama 2 tahun sebelum merilis album studio ketiga mereka, As the Palaces Burn, pada 6 Mei tahun 2003. Kirk Miller dari Rolling Stone memberikan As the Palaces Burn 3 dari 5 bintang. Album ini memulai debutnya pada posisi nomor 1 album tahun 2003 oleh majalah Revolver Magazine dan Metal Hammer. Lamb of God melakukan tur pertamanya di Headbangers Ball, di mana mereka merekam sebuah DVD live dan film dokumenter, Terror and Hubris. DVD Terror and Hubris itu sukses, memulai debutnya di nomor 31 pada chart Billboard Top Music Video. Lamb of God merilis album Ashes of the Week pada bulan Agustus 2004 dan didistribusikan melalui Epic Records. Debut Ashes of the Week mencapai nomor 27 di Billboard 200 dan terjual lebih dari 35.000 kopi di minggu pertama. Johnny Loftus dari AllMusic sangat memuji album Ashes of the Week. Di album Ashes of the Week ini menampilkan Alex Skolnick dan Chris Poland ex Megadeth. Mereka mulai mengikuti Ozfest di tahun 2004 dan 2005, Sounds of the Underground Tour. Mereka juga dianugerahi Best Album posisi kedua dan Best Music Video untuk Lay to Rest tahun 2005 oleh majalah Revolver Magazine. Sementara tour, band ini mencatat kinerja, merekam film dokumenter dengan nama Philadelphia, DVD dan CD. DVD Philadelphia ini meraih platinum oleh Asosiasi Industri Rekaman Amerika pada tahun 2007. Pada tahun 2006, single pertama Lay to Rest tampil sebagai lagu yang dimainkan di Guitar Hero 2. Pada bulan Agustus tahun 2006, mereka merilis studio album kelima dengan titel Sacrament. Debut Sacrament mencapai nomor 8 di Billboard 200 dan terjual hampir 65.000 kopi di minggu pertama.
Album Sacrament ini menerima ulasan yang umumnya positif dan disebut sebagai salah satu album metal terbaik pada tahun 2006. Mereka juga pernah dinominasikan untuk Best Metal Performance pada 2007 Grammy Awards untuk Redneck. Pada bulan Desember 2007, mereka merilis kembali album Sacrament Deluxe Producer Edition. Lamb of God mengumumkan via MySpace bahwa mereka akan rilis DVD Walk With Me in Hell pada 1 Juli tahun 2008. Desember 2008, Lamb of God melakukan tur dengan Metallica. Tanggal 23 Februari tahun 2009, Lamb of God merilis album studio ke-6, Red, secara internasional melalui Roadrunner Records. Dan 1 hari kemudian, album ini dirilis di Amerika melalui Epic Records. Album ini juga didedikasikan untuk Mikey Bronstein, yang membantu mereka di awal-awal terbentuknya Lamb of God di Philadelphia. Album ini memulai debutnya di Billboard 200 pada posisi nomor 2 dan menjual lebih dari 68.000 kopi dalam minggu pertama. Pada bulan Juni tahun 2010, Lamb of God tampil di panggung utama Download Festival. Ini adalah penampilan ketiga mereka di Download Festival. Pada bulan November tahun 2010, Chris Adler juga menyebutkan bahwa Lamb of God akan bekerja lagi dengan produser Josh Wilbur. Pada tahun 2010, Lamb of God dikonfirmasi sebagai bagian dari soundtrack untuk Namco Bandai Games 2010 dari Splatterhouse. In Your Words dinominasikan untuk Grammy Awards yang ke-53 pada tahun 2011, namun diraih oleh Iron Maiden Eldorado. Tanggal 31 Oktober tahun 2011, diumumkan bahwa Lamb of God akan merilis album studio ke-7 mereka, Resolution, pada 24 Januari tahun 2012. Pada tanggal 19 Januari 2012, Lamb of God merilis sebuah video musik kedua untuk Ghost Walking. Semua animasi Ghost Walking diselesaikan oleh More Frames Animation, dan itu ditayangkan Vivo dan YouTube. Februari tahun 2012, Lamb of God tampil di Soundwave Festival Australia dan Download Festival di panggung utama pada bulan Juni. Sementara itu, Randy Blythe dilaporkan telah ditangkap dan ditahan di Praha, Republik Ceko, pada 28 Juni tahun 2012 atas tuduhan pembunuhan yang terjadi pada tahun 2010. Penangkapan atas diri Randy membuat show Lamb of God di Praha, Republik Ceko terpaksa dibatalkan. Selepas Randy dari penjara, mereka pun merilis album Resolution yang menandai kembalinya Lamb of God di musik metal. Album ini mendapat sambutan yang luar biasa dan mentasbihkan Lamb of God sebagai band tercadas. Sementara itu, dalam memperingati ulang tahun ke-20, band heavy metal asal Amerika Lamb of God, mereka akan kembali menggunakan nama awal mereka, Burn the Praise, untuk sampul album mereka yang berjudul Legion XX. Namun, seiring berjalannya waktu, salah satu pendiri sekaligus drummer Lamb of God, yakni Chris Adler, pamit undur diri dari band metal asal Virginia, Amerika Serikat tersebut. Menurut Kerrang dan NME, keputusan Adler untuk pamit dari Lamb of God mungkin dikarenakan cedera yang ia dapatkan saat kecelakaan motor pada tahun lalu. Hasilnya, seorang drummer bernama Art Cruz lah yang bakal menggantikannya menjadi drummer di Lamb of God. Art Cruz sendiri adalah drummer yang menggantikan Adler saat dirinya sedang cuti akibat kecelakaan. Dan saat ini, para personil Lamb of God pun setuju untuk menjadikan Art Cruz sebagai personil permanen. Tahun lalu, Lamb of God juga sempat mengobati kerinduan para penggemarnya dari seluruh dunia lewat konser online yang digelar pada tanggal 18 dan 25 September tahun 2020. Menariknya, pada kedua tanggal itu, mereka masing-masing membawakan materi dari album secara penuh. Pada tanggal 18, mereka membawakan seluruh materi dari album terbaru self-titled. Sedangkan pada tanggal 25, mereka membawakan seluruh materi dari album monumental Ashes of the Way. Vokalis Lamb of God Randy Blythe dalam wawancara eksklusif dengan Madcom.id mengatakan bahwa andai saja tak terjadi pandemi,
Mereka mungkin akan membawakan secara langsung materi baru kepada penggemar di Indonesia. Randy sendiri tak asing dengan Indonesia. Selain beberapa kali datang untuk tampil di Indonesia bersama Lamb of God, dia juga sempat bermain surfing di Bali bersama salah satu surfer dunia asal Bali, Rizal Tanjung. Dalam kesempatan yang sama, Randy bahkan mengatakan sangat menggemari mie goreng. Dia terkesan dengan mie goreng yang biasanya disantapnya seusai surfing di Bali.